Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Hajah Muimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nidhomi selaku guru pengampu mata pelajaran tafsir tematik. Yang saya hormati para asatidz wal ustadzat Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri serta kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengharaman khamr dan judi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219 sampai 220 yang bermakna global sebagai berikut, bahwasanya khamr dan judi itu dapat menimbulkan dosa yang besar dan bahaya yang besar. Khamr dan judi itu bisa menghilangkan akal, menghilangkan harta, kesehatan badan, serta menghalangi manusia untuk beribadah kepada Allah. Khamr dan judi itu memang memiliki manfaat, tapi manfaatnya lebih sedikit daripada bahayanya. Kemudian khamr dan judi juga dapat menimbulkan keretakan rumah tangga. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 220, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk memakan harta anak yatim. Langsung masuk ke sebab turun ayat. Yang pertama, menurut Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dari Umar radhiyallahu an, bahwasanya di dalam pengharaman khamr itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219, di situ dijelaskan bahwasanya khamr dijelaskan hukumnya dengan sejelas-jelasnya oleh Allah. Kemudian di Quran surat An-Nisa ayat 43, di situ Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang Islam untuk meminum khamr ketika hendak melaksanakan sholat. Yang ketiga, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91, Allah benar-benar sudah mengharamkan khamr untuk dikonsumsi, karena khamr itu bisa merusak akal dan menghilangkan harta. Kemudian pendapat dari Ibnu Jarir At-Tabari dari Ibnu Abbas di dalam Quran surat Al-An'am ayat 152, Quran surat An-Nisa ayat 10 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 220. Di situ dijelaskan dalam 3 ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang untuk memakan harta anak yatim. Kandungan hukum yang pertama, menurut Abu Ya'la, beliau mengambil dalil dari Quran surat Al-A'raf ayat 33 bahwasanya khamr itu diharamkan. Dan menurut jumhur ulama yang mengambil dalil dari Quran surat Al-Maidah ayat 90 bahwasanya khamr itu juga diharamkan. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa setiap minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur itu dinamakan khamr. Sedangkan menurut jumhur ulama seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa semua minuman yang memabukkan yang berasal dari perasan anggur, gandum maupun kurma, jika memabukkan maka dinamakan khamr. Di sini pendapat yang lebih kuat itu menurut
ulama, menurut mayoritas ulama Hijaz, mereka berpendapat bahwasanya setiap minuman, setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Ulama Hijaz mengambil pendapatnya Umar radhiyallahu an. Kemudian Al-Alamah Al-Alusi itu juga berpendapat bahwasanya setiap minuman yang terbuat dari perasan anggur itu dinamakan khamr. Jenis-jenis judi. Menurut mayoritas ulama yang disebutkan dalam yang mengambil dalil di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219 bahwasanya segala bentuk permainan seperti bermain kartu, dadu, kemudian mengundi nasib, itu semua adalah jenis judi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.